Menteri Sosial nonaktif Juliari Batubara. Juliari P. Batubara. Juliari Peter Batubara atau lebih dikenal Korupsi dalam program bantuan sosial bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan harapan masyarakat kita yang paling membutuhkan. Baik, sekarang kami sudah bersama perwakilan warga korupsi Bansos, Ibu Eni, selamat malam, dan juga pengacara ex-Menteri Sosial Juliari Batubara, Saudara Pak Magdir. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan mulai bertanya kepada Pak Magdir sebagai pengacara Pak Juliari Batubara. Diketahui bahwa tuntutan penjara yang diberikan oleh jaksa hanya 11 tahun penjara, yang seharusnya bisa lebih dari itu. Apa tanggapan Bapak mengenai hal itu? Baik, saya izin menjawab. Menurut penganalisan saya bahwa terdakwa JP tidak sepenuhnya harus mendapat masa pidana tersebut, karena menurut UUD nomor 20 tahun 2001 bahwa masa pidana yang didapati tidak sesuai dengan perilaku JB. Dari hasil data bukti yang sudah terbongkar bahwa JB tidak sepenuhnya merugikan negara, terutama dalam memberikan bansos. Menurut saya, beliau sudah melakukan kewajibannya karena beliau juga sedikit memberikan kepada masyarakat hasil bansos. Oke, jadi di sini Bapak kurang setuju bahwa terdakwa JB dipidana selama 11 tahun penjara karena terdakwa JB ini masih memberikan bansos walaupun memang kurang. Ya, betul. Oke, baik. Sekarang kami akan mengambil dari perspektif rakyat. Jadi di sini sudah ada perwakilan Ibu Eni. Saya ingin bertanya, kenapa Ibu menggugat negara mengenai kasus bansos ini? Baik, jadi saya di sini sebagai wakil masyarakat Indonesia sangat tidak terima atas hukuman yang diberikan kepada JB ini. Karena di sini posisinya hak seluruh masyarakat Indonesia itu telah diambil oleh JB dan digunakan hanya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan di luar sana masih banyak masyarakat Indonesia yang lebih membutuhkan, dan walaupun Pak JB ini memberikan bansos, tapi tidak seluruh rakyat Indonesia pasti mendapatkan bansos. Dan saya tidak terimanya di sini karena hukum pidana yang didapatkan hanya 11 tahun. Sedangkan orang yang melakukan korupsi ini akan mendapatkan hukum pidana penjara seumur hidup atau bahkan paling lama selama 20 tahun. Dan padahal Pak JB bisa mendapatkan hukuman yang lebih setimpal daripada sebanyak 11 tahun. Oke. Jadi di sini Ibu Eni ini tidak setuju ya bahwa pelaku hanya dipenjara cuma 11 tahun karena merasa tidak adil bahwa mereka pun para petinggi walaupun dipenjara tapi mereka tetap diberikan fasilitas yang baik, sedangkan masih ada banyak masyarakat yang kekurangan dan hukumannya pun juga tidak setara dengan sejumlah uang yang ia korupsi. Baik, kami juga tidak akan mendengar dari dua pihak, tetapi saya akan mengundang juru bicara dari saksi-saksi terdakwa dan juga peneliti cewek Bapak Kurnia. Oke, baik, selamat malam semuanya. Oke, pertama saya akan bertanya kepada juru bicara saksi. Jadi bagaimana tanggapan Anda setelah mendengar dari perspektif saksi-saksi tersebut? Oke, baik. Jadi saya sebagai juru bicara saksi menyimpulkan bahwa menurut saksi juga tidak mengetahui detail-detail dari aksi kejadian yang dilakukan oleh terdakwa JB, dan kemudian saksi yang lain juga mengaku bahwa mereka tidak menerima sepeser pun dari uang hasil korupsi itu dan hanya diberikan uang 3M tanpa alasan untuk diberikan kepada seorang pengacara yang berinisial HS. Baik, jadi sebenarnya ini saksi ini belum tahu detail-detail mengenai kejadian tersebut ya? Oke. Jadi dapat saya simpulkan berdasarkan hasil teliti Bapak Kurnia juga bahwa sebenarnya mereka juga tidak mengatakan kalau mereka itu menerima uang dari Bapak Juliari karena mereka itu adalah bawahan Juliari. Apakah itu betul, Pak?
Baik, betul. Saudara Magdir berkata seperti itu karena posisi saudara hanya sebagai pengacara yang pasti selalu membela terdakwa JB. Dan menurut saya, yang sudah pasti bahwa saudara JB itu sangat pantas untuk mendapatkan hukuman mati maupun hukuman pidana seumur hidup. Oke, baik. Jadi bagaimana tanggapan Pak Magdir mengenai jawaban tersebut? Jadi sebenarnya ada satu pun saksi yang menerima uang dari Pak Juliari. Harusnya dibedakan antara dua orang yang melemparkan tanggung jawab kepada Pak Juliari dan orang yang jujur yang sebenarnya tidak menerima uang sama sekali dari Pak Juliari. Oke, jadi di sini tuh Bapak bilang kalau Pak Juliari ini ada sebenarnya victim atau korbannya, bukan pelakunya. Ya, betul. Oke, baik. Jadi sebenarnya tuh di sini banyak sekali sudut pandang orang-orang yang berbeda ya. Dan memang penanganan kasus ini tidak mudah. Tapi selanjutnya kita akan mendengar pendapat terkait kasus ini dari pemuka agama. Baik Pak, boleh diberikan kesimpulan dari kasus ini? Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Pada kisah ini, kita tahu bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka mengambil hak dan kebahagiaan orang lain yang seharusnya dapat digunakan untuk memberkati orang tersebut. Dapat dipelajari dari kisah Alkitab Ananias dan Safira pada Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga 11. Mereka dengan berani mendustai Roh Kudus atas perbuatan mereka yang mengkorupsikan uang persembahan yang telah mereka janjikan kepada Tuhan secara sepenuhnya. Baik, terima kasih ya Pak. Perbincangan akan saya segera tutup untuk hari ini. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana tindakan korupsi dari berbagai sudut pandang masing-masing pihak yang berkaitan dengan kasus ini juga. Demikian gelar bicara akan saya akhiri. Saya pamit undur diri. Terima kasih.